Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farradosiyam wasilata litaqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat para jemaah Pondok Pesantren Babu Salam yang dirahmati Allah dimanapun berada, saya senang sekali bisa menyampaikan kultum yang diminta oleh Kepala Bidang Dakwah Pesantren Babu Salam, rekan saya, sahabat saya, dan insya Allah di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi 6 tahapan menjadi ulama. Kenapa materi ini saya sampaikan? Karena tentu saya merasakan suasana kebatinan di Pondok Pesantren Babu Salam sepeninggal pendirinya, panutannya, uswahnya, kiai besarnya, pangersa Allah yarham, Pak Kiai Mukhtar Adam. Tentu suasana kebatinan kehilangannya luar biasa. Mudah-mudahan dengan materi ini insya Allah ada penerusnya Pak Kiai di Pondok Pesantren Babu Salam, terus berjuang, terus merealisasikan mimpi-mimpi kebaikan beliau, cita-cita baiknya beliau, dan mudah-mudahan menjelma, hilang satu, bermunculan ulama-ulama dari Babu Salam. Mana 6 tahapan menjadi ulama? Yang pertama itu adalah mudaris. Jadi kalau ingin jadi ulama, tahapan pertama jadilah mudaris. Apa itu mudaris? Mengajar satu pan keilmuan yang spesialis. Jadi mengajar spesialisasi ilmu yang dia mumpuni di situ, expert di situ, dan ajarkan ke orang. Misal, kuat di fikih, ajarkan fikih. Kuat di nahwu shorof, ajarkan nahwu shorof. Kuat di tafsir, ajarkan tafsir. Itu satu bidang keilmuan. Kalau di sekolah mungkin guru mata pelajaran lah, gitu, spesialis di satu bidang. Level kedua adalah mu'alim. Kalau mu'alim itu sudah multidisiplin ilmu. Ini udah naik levelnya. Jadi ia menguasai fikih, menguasai nahwu shorof, menguasai tafsir, menguasai usul fikih, menguasai ilmu mantik, dan 14 pan ilmu-ilmu lainnya, dan diajarkan. Ini udah level kedua. Gitu, itu jadi mu'alim, pengajar ilmu yang multidisiplin ilmu. Level ketiga adalah mu'adim, bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga dia sebagai orang yang memperhatikan adab, akhlak, tata krama, perilaku santri dan jemaahnya. Itu udah naik level lagi. Bukan hanya transfer keilmuan, tapi juga mengajarkan, memberi teladan, memberi contoh adab, akhlak, gitu. Itu mu'adim. Level keempat adalah mubalig. Ini udah keluar. Jadi mubalig itu udah uji publish. Jadi salah satu tahapan jadi ulama adalah ilmunya sudah publish, sudah uji publik. Artinya diakui oleh orang kemapanan ilmunya, kemumpunian ilmunya. Jadi ini udah mubalig, dia udah tampil di mimbar-mimbar, dia sudah tampil mungkin di media-media, dia sudah tampil di radio, televisi, atau di tabligh akbar dan lain sebagainya. Ini tahapan jadi ulama nomor keempat. Jadi mubalig, uji publik keilmuannya itu diakui oleh berbagai kalangan di masyarakat. Yang nomor kelima, murabbi. Sesudah mubalig, level selanjutnya adalah murabbi. Apa itu murabbi? Orang yang bukan hanya transfer keilmuan, bukan hanya menjadi uswah teladan akhlak, mendidik akhlak, bukan hanya jadi mubalik, dia pandai berkomunikasi di tengah masa, tapi juga murabi, membimbing hidup santrinya atau jemaahnya. Dia akan nanya gimana ekonomi kamu, dan memperhatikannya, memberi peluang.
bagaimana rumah tangga kamu, dia kasih gitu ya saran, kasih bimbingan, kasih solusi, kasih nasihat. Bagaimana sekarang ya aktualisasi kamu di masyarakat. Nah, ini murabi. Jadi segala sendi kehidupan jemaahnya, santrinya itu sudah sangat diperhatikan. Level ke-6 sudah murabi, ada mursyid. Kalau murabi tadi kan hanya duniawi saja gitu ya, gimana ekonomi kamu, gimana keluarga kamu, gimana di masyarakat kamu. Nah, kalau mursyid itu udah jadi guru spiritual. Dia memperhatikan tahajud santrinya, jemaahnya, dia memperhatikan duha, tilawah, semacam takarub kepada Allah seperti apa, kedekatan dengan Allah sekarang gimana iman kamu sekarang. Jadi udah guru spiritual. Jadi bukan hanya memperhatikan keilmuan, keduniawian, tapi juga ruhiyahnya santri, ruhiyahnya jemaah diperhatikan. Nah, itu level ke-6. Baru level ke-7 jadi ulama. Dan sahabat-sahabat jemaah Babus Salam semua yang tadi isim fa'il ya. Mudaris isim fa'il, mu'alim isim fa'il, mu'adib isim fa'il, mubaligh, murabi, mursid. Tapi kalau ulama itu jama taksir. Jama bukan isim fa'il, bukan mufrad. Ya, tapi jama artinya kumpulan dari semua yang tadi ada di diri orang ini, jadilah dia ulama. Dan kriteria ulama tidak mudah. Ya, simpel sebenarnya, yaitu apa? Yang paling takut kepada Allah. Tapi itu justru yang paling sulit. Seseorang dikatakan ulama kalau dia paling takut dari semua hamba Allah kepada Allah itu. Ya, di surah Fatir ayat 28 itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang pasti yang hanya takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ya, dari hamba-hamba Allah itu yang paling takut adalah ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang begitu sangat khawatir, takut kepada Allah. Maka tentu hal ini adalah jadi parameter seseorang sudah ya mengklaim atau didaulat oleh orang jadi ulama. Insya Allah mudah-mudahan dari Babus Salam akan lahir ulama-ulama pengganti pengersa Kiai almarhum Allah yarham Pak Kiai Mukhtar Adam, dan Babus Salam terus akan eksis di tengah-tengah masyarakat menebar manfaat. Terima kasih yang berbicara baik, yang menyimak baik. Ada yang lebih baik melaksanakan tahapan-tahapan barusan. Mudah-mudahan Babus Salam terus dalam tanda kutip memproduksi ulama-ulama yang soleh, hebat, dan takut kepada Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.